Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Widianto, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar UPPJJUT Medan, dengan nomor induk mahasiswa 501193099. Saya akan menjawab pertanyaan diskusi 8. Yang pertama, persamaan sistem, jenjang, dan kebijakan pendidikan dasar di negara ASEAN dan Asia Pasifik dengan sekolah saya. Sekolah SDN 1 Sukamulya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dalam pengamatan saya di SDN 1 Sukamulya terdapat beberapa persamaan dalam sistem implementasi sistem pendidikan dasar dengan negara-negara ASEAN dan Asia Pasifik. Di antaranya, jenjang pendidikan. Sebagai besar negara ASEAN termasuk Indonesia menerapkan jenjang pendidikan dasar selama 6 tahun. Diikuti pendidikan menengah pertama 3 tahun dan menengah atas 3 tahun. Ini sejalan dengan sistem pendidikan di Negeri 1 Sukamulya yang merupakan kegiatan dari pendidikan dasar selama 6 tahun. Manajemen sekolah berbasis masyarakat. Konsep manajemen berbasis sekolah MBS yang ditekankan dalam kebijakan Indonesia juga diterapkan, seperti adanya peran serta komite sekolah dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sekolah. Kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum yang digunakan di Indonesia menekankan pembelajaran berbasis kompetensi, mirip dengan sistem di negara seperti Singapura dan Malaysia yang mengedepankan kualitas, kompetensi, serta pendidikan karakter. Bantuan pemerintah. Pemerintah Indonesia menyediakan dana BOS dan DAK untuk mendukung kegiatan belajar mengajar praktik. Ini juga ditemui di Malaysia dan Thailand, yang menyediakan subsidi atau bantuan bagi sekolah, khususnya di wilayah terpencil. Namun terdapat pula perbedaan dan hal fleksibilitas dan inovasi kurikulum, seperti di Singapura yang lebih menekankan bilingualisme dan kewirausahaan sejak dini, yang belum secara optimal diterapkan di lingkungan sekolah saya. Pertanyaan yang kedua, analisis artikel pengayaan sesi 8. Artikel pengayaan sesi 8 menurut informasi penting berikut. 1. Komparasi sistem pendidikan. Artikel membandingkan sistem pendidikan dasar di negara ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Singapura, menyoroti struktur kurikulum dan kebijakan manajerial. Karakteristik utama tiap negara. Indonesia, pendidikan wajib 9 tahun, kurikulum nasional, dan pendekatan MBS. Pada negara Malaysia, fokus pada keseimbangan aspek jasmani dan rohani, serta membedakan pendidikan agama dan moral. Di negara Thailand, pendidikan wajib 9 tahun dengan pembagian sekolah dasar dan menengah dalam 4 tingkatan. Di negara Singapura, pendidikan bilingual, kurikulum inovatif, fleksibel, dan fokus menciptakan SDM global. Pentingnya komparatif. Artikel menekankan pentingnya studi perbandingan agar dapat mengadopsi praktik terbaik dari negara lain dan menerapkan dalam konteks lokal untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Pertanyaan yang ketiga, kaitan video pengayaan sesi 8 di YouTube dengan modul 6 PMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar. Isi video pengayaan sesi 8 sangat relevan dengan modul 6 PMP, yaitu kesamaan tema. Keduanya membahas sistem pendidikan dasar di negara ASEAN dan Asia Pasifik dengan pendekatan perbandingan. Penekanan pada evaluasi dan adaptasi. Video dan modul sama-sama menekankan pentingnya menghasilkan kelebihan dan kekurangan sistem pendidikan negara lain untuk mengembangkan kebijakan pendidikan nasional. Contoh praktis. Video menyajikan visual dan contoh nyata dari sistem pendidikan negara seperti Singapura dan Thailand yang memperkuat teori yang ada di modul 6. Tujuan pembelajaran serupa meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk mengevaluasi dan menganalisis kebijakan dan struktur pendidikan dasar di lintas negara. Sekian jawaban diskusi 8 dari saya yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.